Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nia Miani, NIM 1902 111787. Saya dari kelas C dari jurusan Pendidikan Agama Kristen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai agama Kristen sebagai agama negara masa kepemimpinan Theodosius. Dan saya akan membacakan tentang penjelasannya. Flavius Theodosius juga dijuluki sebagai Theodosius I dan Theodosius yang Agung, adalah kaisar Romawi tahun 379 hingga 395. Theodosius Agung adalah seorang yang berusaha menyatukan kembali bagian barat dan timur kekaisaran, dan juga merupakan kaisar terakhir dari kekaisaran Romawi Timur dan kekaisaran Romawi Barat. Setelah kematiannya, dua kekaisaran itu terpisah secara permanen. Ia juga menjadikan kekristenan Nicea sebagai agama resmi kekaisaran Romawi. Theodosius adalah orang yang dididik dalam ajaran kekristenan yang ortodoks, sehingga ia sangat membela keputusan ajaran Konsili Nicea. Pertikaian Arianisme yang belum diselesaikan dengan tuntas oleh Konstantinus dan pengganti-penggantinya kini diselesaikan oleh Theodosius. Untuk menyelesaikan pertikaian, Theodosius menghimpun sebuah konsili umum yang bersidang pada tahun 381 yang dinamakan Konsili Konstantinopel. Kaisar memberi hak-hak istimewa kepada agama negara serta mengeluarkan peraturan yang melarang semua bidat atau aliran sesat dan perpecahan gereja. Theodosius Agung meneruskan penyempurnaan Konstantinus dengan membuat peraturan seluruh penduduk kekaisaran untuk memeluk iman Katolik dari gereja resmi sesuai dengan ajaran uskup Roma dan Alexandria. Sikap Theodosius terhadap memang menentang aliran sesat. Oleh karena itu, ia melarang aliran-aliran sesat, tetapi tidak menghancurkan kuil-kuilnya. Penghancuran justru dilakukan oleh rahib-rahib yang fanatik menentang aliran sesat itu. Tentang ketidakrukunannya dengan uskup Ambrosius atau uskup Milano, Theodosius akhirnya melakukan pertobatan sesuai permintaan uskup yang bijaksana itu. Theodosius dikritik sebagai kaisar yang banyak melakukan pembunuhan. Terkait pembunuhan massal 7.000 orang di Tesalonika pada tahun 390. Perlu dicatat, di sini Theodosius melakukan kerjasama dengan bangsa Visigoth untuk menggolkan keputusannya tentang peraturannya yang disebut Maklum Tesalonika. Ambrosius menulis surat teguran yang sangat keras supaya Theodosius meniru Raja Daud yang bertobat dan kembali kepada jalan Allah. Tanpa kekerasan, karena pertobatan Theodosius, hubungan keduanya menjadi baik kembali. Uskup Ambrosius tinggal di Roma hingga tahun meninggalnya Theodosius 395. Agama Kristen diserahkan menjadi agama negara walaupun motivasinya sangat politis. Theodosius juga melakukan perdamaian dengan suku Goth yang selama ini memusuhi kekaisaran. Dengan cara menyuap mereka, membebaskan pajak dan melakukan penyerahan lahan, serta pekerjaan dalam pasukan bersenjata. Banyak orang Kristen baru, para pejabat gereja mendapatkan hak-hak istimewa. Tetapi hal ini justru menjadikan mutu iman orang Kristen menurun. Sesudah Theodosius mangkat pada tahun 395, kekaisaran itu pecah menjadi dua bagian, timur dan barat. Bagian barat menjadi kekaisaran suku bangsa Jerman sampai pada akhirnya tahun 486 negara Romawi runtuh dan pecah sama sekali. Theodosius telah membawa perubahan besar terhadap perkembangan agama Kristen di Kekaisaran Romawi. Puncak penghambatan terhadap agama Kristen terjadi pada masa pemerintahan Kaisar Diocletianus
Diocletianus. Kemudian pada masa pemerintahan Konstantinus, agama Kristen diberikan kebebasan sama seperti agama lain. Theodosius diangkat menjadi kaisar setelah meninggalnya Kaisar Valens. Dengan pertemuan Adrianople dalam bidang agama, kebijakan Edict of Theodosius ditunjukkan untuk mempertegas hasil keputusan Konsili Nicea yang telah diadakan pada 325 Masehi. Selain itu, dikeluarkannya dekrit itu juga menetapkan agama Kristen sebagai agama resmi di Kekaisaran Romawi. Kebijakan lain dalam bidang agama adalah diselenggarakannya Konsili Konstantinopel pada tahun 381 Masehi. Hasil dari konsili terdiri dari 4 keputusan pokok yang bertujuan untuk mempertegas penolakan terhadap aliran-aliran, semi-aliran maupun Veneo-Mattamaci, serta menjelaskan tentang kedudukan Konstantinopel sebagai tempat tinggal kaisar juga kedudukan uskup gereja di Konstantinopel. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Semoga bisa dipahami dengan jelas. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.